Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke rekan-rekan dan dulur-dulur peternak ayam kampung, khususnya ayam kampung KUB, hari ini saya akan mereview alas kandang ini ya, alas kandang yang nah ini alas kandang yang kita aplikasikan sebulan yang lalu, yang bahannya dari liter atau campuran dari kotoran hewan, itu dari kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian sekam gitu. Jadi setelah 1 bulan kita aplikasikan, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sebutkan kelebihannya. Yang pertama ini, ya, mereka tetap kering gitu ya, kondisinya kering dan bagus gitu, jadi tidak bau, sama sekali tidak bau. Ini dari jarak dekat pun kita bisa pegang dan nggak ada baunya gitu. Jadi ini masih kelihatan ini dari sisi kambingnya, kalau koi sapinya sudah tidak ada. Jadi yang poin pertama, kelebihan dari liter atau liter alas kandang yang terbuat dari kotoran sapi, kotoran kambing dan sekam ini sama sekali tidak bau gitu, bahkan dari jarak dekat. Asal yang penting tidak kena air ya, tidak bocor atapnya atau tidak ketumpahan air gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kenyamanan dari ayam gitu ya. Kelihatan sekali ayam ini sangat nyaman ya di sini, dan mereka itu cakar-cakar ya, dan cari sesuatu di antara alas kandang ini. Mereka juga pergerakannya cukup lincah, jadi kelihatan sekali mereka cocok. Dan kemarin ketika dimasukkan ke kandang ini, adaptasinya juga sangat cepat. Dalam 1 hari itu mengalami penurunan produktivitas telur, tapi dari berikutnya sudah langsung normal kembali gitu. Biasanya memerlukan waktu sampai 3 hari sampai 1 minggu ketika terjadi pemindahan tempat atau pemindahan kandang. Tapi dengan liter ini, alas liter ini, mereka sangat cepat beradaptasi gitu. Itu yang kelebihan kedua. Kemudian kelebihan ketiga, di sebelah sini, di sebelah luar. Nah ini ya. Jadi pakan yang ada di sini itu tersisa gitu. Jadi ayamnya tidak lagi rakus seperti dulu. Ini kita masih kasih dengan porsi yang sama. Kalau dulu ketika kita kasih porsi segini, itu di dalam setengah jam makanan sudah habis gitu. Pakan yang kita sajikan sudah habis. Nah sekarang ini mereka makannya secukupnya saja, kemudian sisanya mereka mengais-ngais dari alas kandang yang ada gitu. Jadi menghemat pemakaian bahan pakan gitu. Nah ini tentunya sangat menguntungkan ya, karena kita kan sama-sama tahu bahwa pakan ini mengkonsumsi hampir 70% ya dari biaya untuk memelihara ayam indukan KUB ini. Kemudian kelebihan yang keempat, setelah memakai alas kandang liter ini kita telur ya, produktivitas telurnya juga bagus ya, dan lebih banyak sedikit dibanding ketika menggunakan alas kandang sebelumnya yang hanya pasir dan sekam. Nah ini tinggal sisa beberapa karena sekitar setengah jam lalu sudah diambil telurnya. Nah ini kalau lihat ini telur-telur baru ya, masih basah gitu, baru saja keluar. Nah telur yang lain sudah dipanen sebelumnya, karena kita memang harus cepat-cepat ya ngambil telur ini, karena kalau terlambat ngambil suka ada beberapa yang indukan yang masih suka matok gitu ya. Contohnya seperti ini nih, ini baru saja ini langsung patok jadi pecah gitu. Maka kita sering memanen gitu, dalam sehari bisa sampai 3-4 kali. Itu kelebihan yang keempat. Kemudian kelebihan yang kelima, alas kandang ini ketika sudah diaplikasikan ya antara koi sapi, koi kambing dan sekam, kemudian bercampur lagi ditambah koi ayam sendiri, kemudian ayam itu kita ceker-ceker gitu ya, diaduk-aduk, maka otomatis ini liter ini jadi pupuk yang lengkap gitu. Dan
nanti setelah 1 tahun atau 6 bulan gitu, itu sudah bisa kita ambil alasnya, itu kita ganti, kita panen menjadi pupuk NPK lengkap yang bisa kita pakai untuk pupuk tanaman kita, dan kita juga bisa pakai untuk azolla yang kita tanam sehingga azolanya subur dan bisa dijadikan pakan untuk ayam ini. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, kelebihan keenam, kita sama sekali tidak repot gitu ya dengan menggunakan alas kandang liter ini. Kita sama sekali tidak ada membersihkan, tidak ada nyapu, tidak ada melakukan pemeliharaan rutin gitu. Bahkan kita tidak perlu menyemprot kayak disinfektan dan sebagainya di alas kandang ini gitu, karena bakterinya akan secara otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Dan kalau kita nyemprot disinfektan cukup di dinding-dindingnya, jangan di alas kandang liternya, karena nanti membunuh bakteri yang ada di bawah itu. Nah, itu kelebihan keenam. Jadi cukup simpel di dalam operasionalnya, terutama bagi kita yang memiliki waktu yang sedikit atau tim kita yang sedikit dan waktunya tidak banyak untuk melakukan pemeliharaan kandang. Saya kira itu review dari alas kandang yang menggunakan liter atau kotoran hewan, kotoran kambing, sapi, dan sekam setelah pengaplikasian selama 1 bulan. Manfaatnya cukup bagus. Silakan bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mencoba. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.